Hai, you're watching The Luxury Report. Kali ini aku mau memperkenalkan satu tas dari sebuah brand yang akhir-akhir ini tuh lagi rising banget. Nama brandnya adalah Songmon. Kalian pasti udah sering banget denger kan Songmon, tapi masih banyak yang mikir ya kalau Songmon itu dari Korea. Padahal Songmon is a Chinese brand yang launchingnya waktu itu di tahun 2013. Jadi ya sebenarnya masih tergolong baru banget lah ya, baru satu dekade lebih sedikit. Tasnya ada beberapa yang ikonik. Ini salah satu tas yang lumayan ikonik juga. Yang menarik dari si Songmon ini adalah mereka tuh foundernya dua orang. Salah satunya namanya Song, tapi yang satunya bukan Mon. Si Song ini dari keluarga yang memang artisan gitu loh. Neneknya itu pinter banget bikin tas. Jadi tas-tasnya terutama yang di awal-awal itu banyak dibuat oleh neneknya dan warga-warga di sekitar rumah neneknya itu tinggal. Dan dua-duanya ini dari background design, dari graphic design, terus juga ada yang dari user experience. Jadi memang secara arsitektural, secara desain, secara estetik tuh mereka tuh memang udah dapet banget, makanya itu ke-translate banget di semua tas-tasnya. Nah, karena salah satu artisannya itu adalah neneknya Song, makanya di campaign-campaignnya mereka, terutama di awal-awal tuh banyak banget pakai model-model yang memang udah seumuran neneknya. Jadi kayak lucu banget. Aku suka banget karena kayak dari sebuah brand ini tuh ada sisi emosionalnya dan sisi personalnya banget. Tas-tasnya masuk kategori mid-size luxury gitu lah ya, masih affordable dari kisaran kayak 4 juta sampai 10 juta. Cuma kalau lihat dari kayak craftsmanship-nya, terus juga kayak kemasannya, tokonya, dan lain-lain itu emang worth it banget gitu karena value mereka cukup bagus ya sebagai brand. Mereka juga mengusung sustainability, packagingnya tuh banyak yang dari sustainable materials dan juga recycled paper dan lain-lain. Terus leathernya juga banyak yang vegan leather, itu mereka olah dari sampah-sampah yang ada di laut. Tas-tasnya yang populer yang pasti banyak kalian lihat itu adalah Luna bag yang bentuknya kayak hobo gitu, terus ada drippy bag, terus ada Song bag juga. Nah, yang aku punya ini namanya adalah Shan Satchel bag. Tadinya aku tuh nggak tahu tentang si Shan Satchel bag ini pas aku ke Shanghai pertengahan tahun lalu. Salah satu yang emang pengen banget dituju tuh pengen ke tokonya Songmon dan pengen lihat tas-tasnya. Dan setelah lihat-lihat ternyata aku jatuh cinta pada tas ini yang ternyata namanya Shan bag. Aku suka banget dari pertama kali ngeliat karena menurut aku modelnya tuh unik banget gitu. Nggak pernah aku lihat di tas lain. Ini tuh memang kayak tas casual banget ya. Cocok buat weekend, buat travel, terus juga buat nonton konser misalnya. Dan walaupun kecil, ini kayaknya yang size small, dia ada size yang lebih besarnya lagi, tapi muat banyak banget dan praktikal banget. Di belakangnya ada back pocket, jadi bisa nyemplungin handphone atau sesuatu yang kita butuhkan cepat di situ. Tasnya seperti tas-tas Songmon lainnya, nggak ada logo, nggak banyak logo, cuma ada kecil banget di hardware-nya, di depan sama di belakang. Terus bisa dilihat ini tuh bahannya denim. Salah satu kenapa aku tertarik karena nggak banyak gitu ya tas yang bahannya tuh denim. Terus ada kayak piping leathernya warna coklat dengan jahitannya nih kelihatan banget warna putih, contrasting dan kelihatan kayak rapi banget gitu. Terus ini bisa dipakai dua style, bisa dijinjing dan bisa juga pakai long strapnya. Bisa di satu sisi, bisa diselempangin, dan ini juga bisa dicopot sih, bisa diganti ke strap lainnya. Di strapnya ada berbagai bolongannya tuh ada beberapa gitu, jadi bisa banget di adjust sesuai dengan tinggi badan masing-masing dan juga sesuai preference kita. Biasanya kalau tas-tas yang long strap gini, kalau buat aku yang kurang tinggi, itu suka kayak jatuhnya tuh terlalu di bawah gitu, nggak enak banget. Sedangkan ini bisa di adjust, jadi jatuhnya tuh pas banget, bisa dipinggul. Terus karena ini denim, jadi kebayang ya ini light banget buat dibawa travel juga enak banget karena kayak udah bisa di flat gini dan kayak kita nggak takut ke scratch atau ada penyok-penyok gitu kayak leather. Kalau ini kayak aman banget buat dibawa-bawa. Terus dalamnya sangat-sangat roomy. Ini ada dust bagnya dia tuh dari linen gitu. Terus packagingnya tuh juga sebenarnya bagus banget, ada box dan lain-lain. Cuma of course aku tinggal di hotel waktu itu. Ini dalamnya ada kayak selipannya buat naruh notes dan lain-lain. Dan ini dalamnya tuh bener-bener roomy banget. Waktu itu aku langsung pakai pastinya. Dan aku ya udah travel city sightseeing di Shanghai. Ini muat ya banyak banget, ini kamera aja muat, tumbler kecil tuh muat, terus dompet, pasport, power bank, kabel, pokoknya semuanya muat banget di sini dan tetap
light. Di sampingnya ada snapnya gini ya, jadi kalau misalnya bawaannya lebih banyak lagi itu bisa dibuka aja supaya muat lebih banyak. Tasnya aku sih suka banget sih and would recommend this bag. Paling cons-nya ya, kalau ini kan dari denim dan bahannya tuh lumayan gelap gitu. Takutnya ketika kita pakai baju yang warna putih gitu tuh kadang-kadang mungkin bisa color transfer. Di aku sih belum kejadian sih, semoga enggak. Tapi ya jadi harus hati-hati aja sih, jangan sampai kena color transfer. Sekilas review aku tentang Sean bag ini deh.